Pernah kepikiran nggak gimana caranya bahasa Arab itu bisa kaya banget tapi sekaligus sistematis? Nah, hari ini kita bakal bongkar sistem operasi rahasia di baliknya. Ini bukan soal hafalan loh ya, tapi soal ngeliat kejeniusan di balik strukturnya. Coba deh lihat dua kata ini. Yang satu syafi'i, artinya pemberi syafaat. Satunya lagi musyafa, orang yang syafaatnya diterima. Kelihatannya kan nyambung ya, tapi gimana persisnya hubungan mereka? Nah, rahasianya tuh ada di huruf-hurufnya. Jadi, ada semacam logika tersembunyi gitu. Kayak kode rahasia yang nyambungin mereka. Dan kuncinya itu adalah... Nah, ini dia. Cuma 3 huruf ini. Shin, fa, dan ain. Ini dia akar kata yang sama di balik syafi'i dan musyafahah. Akar kata ini bawa makna inti soal syafaat atau mediasi. Bayangin, dari 3 huruf ini aja bisa jadi ribuan kata loh. Inilah intinya ilmu sarf atau ilmu morfologi. Dan ini bukan cuma aturan tata bahasa biasa loh. Seorang ahli bahasa hebat, Ibnu Usfur, sampai bilang kalau morfologi itu neracanya atau timbangannya bahasa Arab. Jadi ini tuh fondasi yang jaga keseimbangan dan keindahan bahasanya. Bener-bener fundamental kan? Oke, jadi gimana cara kerja timbangan ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini dia nih roadmap kita. Kita mulai dari kuncinya, terus lihat gimana kata-kata dibentuk, sampai gimana bahasa ini tetap relevan di zaman sekarang. Oke, kita masuk bagian pertama, kunci utama. Yuk kita bongkar sistem ini pakai alat paling dasarnya para ahli bahasa buat nimbang hampir semua kata dalam bahasa Arab. Coba bayangin ini kayak semacam master key atau cetak biru universal gitu. Para ahli bahasa itu pakai pola fa ain lam yang artinya secara harfiah melakukan sebagai patokan buat ngukur kata apa aja. Jadi, dengan nyocokin kata ke pola ini, mereka bisa langsung tahu mana nih huruf asli dari akar katanya dan mana huruf tambahan yang ngubah artinya. Dan coba lihat deh, betapa elegannya sistem ini. Kata syakara atau bersyukur pas banget sama pola fa'alah. Fahimah, memahami, cocok sama fa'ilah. Gila kan? Bahkan vokal-vokalnya aja sejajar. Ini jelas bukan kebetulan. Ini bukti kalau sistemnya itu konsisten dan bisa ditebak. Nah, disitulah kekuatannya. Begitu kita tahu arti akarnya, kita bisa nebak arti banyak kata lain dari pola yang sama. Oke, jadi kalau fa'in lam itu cetak birunya, dan 3 huruf akar itu bahannya, terus gimana kita mulai ngebangun kata? Nah, disinilah pabrik kata bahasa Arab mulai kerja. Prosesnya keren banget. Kita mulai dari akar dasar ya, alimah. Artinya dia tahu. Nah, sekarang perhatiin, cuma dengan ngasih penekanan di huruf tengah, jadi alama, artinya jadi dia mengajar. Ada intensitas di sana. Terus tambahin huruf ta di depan, jadi ta'allama, dia belajar. Tindakan buat dirinya sendiri. Jadi, setiap tambahan huruf itu ngikutin pola yang bisa ditebak buat ngubah artinya secara sistematis. Keren! Eits, tapi jangan mikir bahasa Arab itu kaku dan matematis terus ya. Ada juga loh sisi yang lebih fleksibel, kreatif, bahkan kayak suka main-main gitu. Fenomena ini namanya al-qalbul makani atau gampangnya metatesis. Ini tuh pas huruf-huruf dalam satu kata sengaja posisinya ditukar. Sebenarnya ini ada di banyak bahasa, tapi di bahasa Arab ini tuh fitur yang diakui dan dipelajari. Biasanya sih biar ngucapinnya lebih gampang. Dan ini masih bisa kita dengar loh sampai sekarang. Coba lihat contoh ini deh. Dalam bahasa Arab Fusha, teater itu masrah. Tapi di banyak dialek, kita bakal lebih sering dengar marsa. Huruf sin sama ra-nya tukeran tempat. Sama juga kayak zawaj atau pernikahan yang sering jadi jawas. Ini nunjukin kalau aturan kuno ini tuh bukan cuma teori doang, tapi bener-bener hidup di obrolan sehari-hari. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Gimana caranya sistem kuno kayak gini bisa tetap relevan? Gimana caranya dia bisa bikin kata-kata baru buat konsep modern kayak nasionalisme atau sosialisme? Jawabannya ada di mesin lain dalam bahasa ini. Al-Masdar Asy-Syina'i atau sumber industrial. Ini cara yang jenius banget buat bikin kata baru. Gini, tinggal tambahin akhiran iyah ke kata benda dan langsung jadi istilah buat konsep abstrak. Contohnya, ambil insan atau manusia, tambahin iya, jadi deh insaniyah atau kemanusiaan. Watan atau tanah air, jadi watoniyah atau nasionalisme. Ini bukti nyata kalau morfologi itu bukan barang antik, tapi mesin yang terus hidup dan produktif buat kosakata modern. Jadi, intinya tuh ini. Begitu kita ngerti polanya, cara kita belajar bahasa ini langsung berubah total.
Kita nggak lagi cuma sekedar ngapalin kata satu-satu secara acak, tapi kita mulai ngelihat logika elegan yang nyambungin semuanya. Ibaratnya, kita jadi bisa ngelihat keseluruhan hutan bukan cuma pohon-pohonnya aja. Nah, sekarang kuncinya udah di tangan Anda. Anggap aja Anda sekarang punya kacamata baru buat ngeliat dan nikmatin struktur kata-kata Arab di sekitar kita. Mau itu di Al-Quran, di berita, atau bahkan di obrolan sehari-hari. Jadi pertanyaannya sekarang, pola apa nih yang bakal Anda temukan selanjutnya?